Shalom saudara. Shalom. Ucap syukur buat kasih Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, yang menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Engkau memperbaharui kasih kami hari demi hari. Setiap pagi Engkau memberikan rahmat-Mu, Engkau memberikan anugerah yang baru dalam hidup kami Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah pribadi yang kami kagumi di dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita mau katakan lagi, kau sungguh indah, sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tuhan, Kaulah pribadi yang terindah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat
buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biar hadirat-Mu Tuhan yang menyelimuti tempat ini, yang menjamah setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Shalom. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik, amin. Dan Tuhan Allah yang menjadikan kita semua di tempat ini, kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan, amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan, aku ingin selalu Tuhan berada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan lagi, bagai Raja Wali. Raja Wali, amin, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin, haleluya. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita mau senantiasa bersukacita mengucap syukur sebab kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Amin saudara. Kalau misalnya ada pepatah bilang kasih ibu itu sepanjang jalan, namun Tuhan kasihnya tidak pernah berakhir. Amin saudara. Haleluya. Mari kita menyanyikan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan
lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab keselamatan telah Tuhan sediakan bagi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saat yang kami berkumpul bersatu,
duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau tenggelam lebih dalam. Masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Kami yang mempersiapkan hati kami datang dengan sungguh-sungguh ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita mau nyanyikan bersama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mau katakan lagi, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biarlah segala bangsa, biarlah segala suku bangsa datang menyembahmu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Kau pakai kami Tuhan menjadi saluran kasih-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mempersiapkan setiap kami, supaya setiap kami dapat berfungsi ya Tuhan. Baik kami berfungsi di dalam rumah-Mu, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, maupun di dalam pendidikan kami. Tuhan, Engkau juga yang memperlengkapi kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Om Yos yang akan menyampaikan sabda-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman dapat bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om Yoas. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai perilaku aneh, penyebab perilaku aneh. Saudara-saudara, kita semua seringkali mempunyai perilaku yang aneh. Nah sekarang, apa penyebab kita bisa punya perilaku yang aneh? Saudara bisa lihat di sini, kita akan membahas poin yang ketujuh, yaitu mengenai perilaku aneh. Ya. Saudara-saudara, seseorang bisa mempunyai perilaku aneh apabila saudara takut atau saudara mempunyai harga diri. Saudara-saudara, hari ini kita akan lihat yang pertama-tama mengenai harga diri. Saudara-saudara, apa itu harga diri? Harga diri adalah bagaimana kita memandang diri kita secara keseluruhan. Saudara, kita di sini mendapat satu contoh, ada seorang raja yang menilai dirinya sendiri. Dan seringkali kita juga menilai diri kita. Saudara-saudara, kita harus perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita menilai diri kita. Saudara-saudara, kita akan lihat mengenai poin 7, yaitu mengenai perilaku aneh daripada Nebukadnezar. Saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33, di sini kita bisa mendengar firman Tuhan, kisah mengenai Nebukadnezar. Bagaimana Nebukadnezar memandang dirinya sendiri dan dia menilai dirinya sendiri. Saudara-saudara, perhatikan, kita anak-anak Tuhan, kita harus pandai-pandai, saudara-saudara, menilai diri kita sendiri, ya. Saudara, jangan hargai diri saudara lebih dari yang seharusnya. Kita suka menghargai diri kita lebih dari yang seharusnya. Padahal saudara-saudara, kita semua ini sudah mati dan hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tetapi kalau saudara salah menilai diri saudara, apa yang terjadi? Di dalam Daniel pasal 4 ayat ke-28, ini contoh seorang raja yang menilai dirinya sendiri dengan harga yang terlalu tinggi atau disebut harga diri. Semuanya itu telah terjadi atas Raja Nebukadnezar. Perhatikan baik-baik, jangan saudara menilai diri saudara dari yang seharusnya. Apa yang seharusnya? Kita sudah mati, hidup kita bukan kita lagi. Kalau gitu hidupnya siapa saudara? Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, kita lihat ayat yang ke-29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, ya, setelah setahun, lewat 1 tahun, ketika
Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, di istananya dia sendiri. Kemudian ayat yang ke-30, berkatalah raja. Nah ini, jangan menilai diri saudara lebih daripada yang seharusnya. Nilai saudara berapa, saudara? Saudara bisa menilai diri saudara? Nilai saudara berapa? 0 sampai 10. Nah itu Niko bilang 0. Jangan menilai diri saudara 1, jangan menilai diri saudara 2, apalagi menilai diri saudara 10. Nilailah dirimu yang seharusnya. Dan Kristus telah mati bagi semua orang, bagi kita semua, supaya mereka yang hidup, kita semua yang sudah dihidupkan kembali oleh kebangkitan Tuhan, bukan hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi menurut Tuhan. Nah, awas. Jangan menilai diri saudara terlalu berlebihan. Nilai saudara tidak 10, tidak 1. Nilai saudara berapa? 0. Siapakah aku ini, Tuhan? Kalau jadi biji matanya Tuhan, bukan karena kita. Karena kita telah mati bersama dengan Dia, kita telah dibangkitkan bersama dengan Dia, maka itu kita jadi biji matanya Tuhan. Kalau sekarang saudara hebat, bukan karena saudara. Ya. Kalau saudara sekarang sehat, bukan karena saudara. Kalau saudara sekarang pandai, bukan karena saudara. Apapun yang kita capai sampai sekarang, saudara jangan nilai diri saudara berlebihan. Berapa nilai saudara? 0. Ya. Jadi saudara, kita dari debu tanah liat, memang kita sudah diberi nafas Allah sehingga kita menjadi manusia. Tapi ingat saudara-saudara, setelah kita jadi manusia, kita udah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu ketika Hawa dan Adam berbuat dosa, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan kembali kepada tanah. Ya, tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Kapan roh kita bisa kembali kepada Tuhan? Kalau saudara menilai diri saudara dengan benar, bahwa saudara sudah hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saudara. Jangan menilai diri saudara terlalu berlebihan. Walaupun apapun prestasi saudara, ya, jangan berlebihan. Ya, dikatakan ayat 30, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Dia punya kerajaan Babel, dan dia sadar betul secara jasmani memang betul Babel itu adalah punya dia. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, memang dengan kuasanya dia membangun kota Babel itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku. Babel memang, Nebukad memang raja Babel memang besar saudara, dengan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Mungkin saudara sehat sekarang, umur saudara mungkin bagus, sudah bisa sampai 70 lebih, ya bagus. Badan saudara sehat kuat, karir saudara mumpuni. Tapi ingat saudara, kita secara jasmani ini adalah nil. Kita ini akan kembali kepada tanah. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak lagi kembali kepada Bapa. Kita akan kembali kemana saudara? Kepada Bapa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, ya. Jadi saudara, seberapa besar pun posisi saudara, saudara
ingat harga diri saudara. Harga diri saudara berapa, saudara? Berapa, saudara? No. Ya. Oke. Ya, saudara perhatikan betul-betul siapa kita ini. Ya, dari debu akan kembali ke tanah. Roh kita dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Setelah jatuh dalam dosa, saudara-saudara ingat, saudara harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Saudara, supaya saudara bisa kembali kepada Bapa di surga. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Nah, hati-hati ya saudara. Saudara-saudara, Tuhan paling menentang orang yang punya harga diri. Ya. Saudara bisa baca, raja belum habis bicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Dari langit dari siapa? Dari surga. Bapa yang berkata, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Jangan sampai Tuhan kedipkan mata, set, hilang saudara. Ya kan saudara? Ya. Saudara, kita harus sadar betul-betul bahwa kita ini manusia roh, bukan manusia jasmani saja. Yang kita lihat bukan jasmani kita saja, tetapi saudara perhatikan roh saudara. Saudara yang sebenarnya adalah roh saudara. Saudara yang sebenarnya adalah nafas Allah. Dan ingat, nafas Allah akan kembali kepada Allah, dan saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan. Ingat, saudara-saudara, saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan nyawa Tuhan, supaya rohmu tidak dimasukkan ke neraka. Karena percaya Yesus, rohmu akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara apa yang kita punya ini diambil sama Tuhan. Siapa di sini yang mau daftar minta diambil sama Tuhan? Jangan ya saudara, jangan. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Saudara telah menerima kematian bersama Yesus dan kehidupan bersama Yesus. Dan saudara sekarang sudah diampuni, saudara sekarang sudah diselamatkan, saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus, dan saudara sudah dibenarkan. Saudara dan saya ini sudah dibenarkan. Tapi saudara-saudara ingat, gunanya apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Dia tidak sekedar menyertai kita, tetapi dia tinggal di dalam kita. Untuk apa saudara-saudara? Sebagai jaminan hidup kekal. Supaya apa saudara? Saudara tidak sekedar dibenarkan, tapi supaya hidup saudara bisa jadi benar. Jadi saudara bersama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam roh saudara, saudara harus berjuang supaya saudara bisa menilai diri saudara. Berapa nilai saudara? No. Kalau saudara menilai bersama Roh Kudus. Tapi kalau saudara menilai berdasarkan daging, nilai saudara berapa? Nilai saudara? Kalau saudara menilai berdasarkan daging berapa? 10. Nah, sekarang saudara bisa lihat. Kalau diri saudara, saudara nilai 10, artinya saudara hidup dalam daging. Saudara musuhnya Allah. Saudara temannya iblis. Saudara ada di dalam kerajaan iblis. Saudara ada di dalam kepemerintahan iblis. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu keadaan yang sebenarnya. Nilailah, menilai, pikiran kita menilai bukan berdasarkan daging, tetapi pikiran kita menilai berdasarkan Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Ya. Jangan sampai salah menilai.
Saudara jelek, saudara pikir cantik. Ya kan? Saudara miskin, saudara pikir kaya. Saudara kesehatan saudara pas-pasan, saudara nilai saudara orang kuat. Jangan saudara, lihat Nebukadnezar. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Apa yang ada pada kita bukan punya kita. Saudara punya kesehatan, bukan punyamu. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Saudara punya umur panjang, itu anugerah Tuhan. Jangan nilai dirimu dengan jasmani, dengan daging, tapi nilai dirimu dengan roh Tuhan yang tinggal di dalam roh kita. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Ya. Jangan menilai segala sesuatu, penilaian itu datangnya dari pikiran. Menilai sesuatu berdasarkan jasmani. Tapi nilailah segala sesuatu berdasarkan roh Tuhan yang tinggal di dalam roh kita. Ya. Jadi di sini saudara, soal jabatan, soal kekayaan, soal kedudukan dari Raja Nebukadnezar ini diambil seketika. Raja Nebukadnezar belum selesai bicara, kayak paduan suara aja, Tuhan langsung nyaut. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Beralihnya aneh loh saudara. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia. Terus? Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Dari raja memerintah kerajaannya, dari istana dipindahkan ke padang, bercampur dengan binatang-binatang. Wih, iya kan saudara? Siapa yang daftar seperti Nebukadnezar? Nggak ada kan? Ya kan? Ini tapi terjadi. Jadi jangan menilai dirimu sendiri terlalu berlebihan. Jangan menghargai dirimu sendiri terlalu berlebihan. Ya. Jadi seberapa besar pun Tuhan angkat engkau tinggi, saudara, jangan nilai dirimu itu tinggi. Ya, tetapi posisi, kesehatan, umur panjang, kedudukan itu berasal dari siapa? Dari siapa? Tuhan. Jadi kita harus menilai diri kita. Nilai diri kita adalah nol. Sehebat apapun. Karena semua yang diberikan itu adalah pemberian Tuhan. Kita ini cuma debu tanah liat, akan kembali kepada tanah. Tapi ingat saudara, roh saudara harus kembali kepada Tuhan. Dan saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang ada, yang sudah saudara jalani di dalam kehidupan ini. Makananmu, makanan rumput seperti kemudian kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Enggak lembu, tapi dia di padang. Makanannya apa saudara? Dari istana makanannya apa saudara? Rumput. Duh, saudara-saudara, ini orang sudah raja lebih hina dari orang, karena dia sudah menjadi seperti binatang. Tempatnya bukan di istana lagi, tempatnya di padang. Di padang saudara, bukan di padang makan makanan raja, tapi di padang makanannya makanan apa saudara? Lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Sampai 7 masa berlalu.
sehingga engkau mengakui. Nah, ingat saudara, Tuhan karena cinta kepada kita, Dia menghukum kita bukan untuk menghukum, tetapi Tuhan menghukum kita untuk apa saudara? Mendidik. Jadi saudara-saudara, Nebukadnezar ini dihukum Tuhan dalam rangka dididik. Kenapa saudara dididik? Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Sampai kita mengakui, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara-saudara, kita harus apa saudara? Rendah hati. Nilalah dirimu dengan penilaian roh, bukan menilai dirimu dengan penilaian daging, ya. Oke. Bahwa yang maha tinggi yaitu Tuhan Allah Yehova, bangsa Israel, aku adalah aku, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Allah itu buat bumi dan langit, ya. Allah yang tidak kelihatan itu membuat yang kelihatan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa apa yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak kelihatan. Siapa yang tidak kelihatan saudara? Tuhan, ya. Jadi saudara dan saya harus akui betul-betul Dia adalah Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu, memberikan kehidupan kita dan kita untuk Dia. Nah saudara, dan dikatakan dan memberikannya kepada siapa? Yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, yang penting rendah hati. Supaya apa saudara? Jangan saudara-saudara kerajaanmu diambil daripadamu, sampai tuh kamu mengakui bahwa yang maha tinggi Tuhan adalah Tuhan berkuasa atas kerajaan manusia, memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi saya tanya, kalau saudara papa nggak punya apa-apa, saudara-saudara, saudara tahu ayat ini? Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau saudara berani menilai diri saudara nol, ya, dan menjadikan Yesus adalah 10 dalam hidup engkau, apa yang terjadi? Apa yang dipunyainya akan diberikan kepada kita. Saudara mau diambil atau mau diberi? Mau diambil atau mau diberi? Mau diambil kerajaanmu atau diberi kerajaan oleh Tuhan? Yang mana saudara? Diberi. Maka itu nilai dirimu nol. Halo? Ya. Paham ya saudara? Kunci orang sukses adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kunci orang sukses, ya. Mungkin saudara belum sukses, tapi kalau saudara rendah hati, Tuhan akan tinggikan saudara. Tapi kalau saudara tinggi hati, mau diapain Tuhan? Dibikin nol, ya. Saudara yang mau bikin nol atau Tuhan yang bikin nol? Terserah saudara. Pilih yang mana saudara? Tuhan yang mau bikin nol atau kita yang bikin nol diri kita? Siapa? Kita yang mesti bikin nol. Ya, oke, kita lanjutkan ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Dulu saudara, waktu saya dipecat pertama kali, saya itu takut saudara. Saya takutnya apa saudara? Saya takut gila. Saudara kalau gila saudara bisa ngerti
Oh ini istriku, oh ini suamiku, oh ini anakku, oh ini rumah. Kalau saudara gila, ya kayak ini, kayak Nebukadnezar. Bukan lupa sama rumahnya, istananya lupa dia. Dia pergi kemana saudara? Ke padang rumput. Setelah itu dia lupa makanan istana. Dia makanannya apa? Rumput. Ya dulu saya cerita ini kan. Jadi saya ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam aku. Jadi semua masalah saya serahkan kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Tidak melakukan dengan kreativitas pikiran yang berarah kepada daging, tetapi pikiran itu terarah kepada roh. Apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang kita lakukan. Kalau ada beban yang berat, kita ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Saya berdoa dalam roh, saya berdoa dalam roh, kemudian Tuhan berbicara begini, 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 begini. Jadi apapun di dalam kehidupan kita, kita harus melimpahkan kepada Roh Kudus, dan biarlah nasihat Roh Kudus itu yang menasihati kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan karena pikiran yang terarah kepada daging, tetapi pikiran kita terarah kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Ya, kita kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi kita kuat oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan apa yang dikatakan? Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Dulu saudara pakai anduk bersihin, pakai sabun bersihinnya badan waktu di istana. Saking lupa ingatannya saudara, dia tubuhnya basah oleh embun dari langit. Loh, kok nggak mau ini ya, berteduh ya? Kan dia punya istana, kok nggak mau berteduh ya? Namanya juga lupa ingatan. Maka itu saya takut dulu, ya kan? Saya jerit sama Tuhan, ya kan? Ya, dan sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Rambutnya sampai panjang seperti apa saudara? Bulu burung Raja Wali. Ya kan saudara? Nah saudara, ini kan namanya dipermalukan Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan untuk menghukum kita. Tuhan itu kepengennya Nebukadnezar supaya kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia supaya Nebukadnezar kembali kepada Tuhan. Tuhan menghukum kita bukan untuk menghukum kita, tetapi Tuhan menghukum kita untuk apa saudara? Mendidik. Orang tua kalau sama anak itu mendidik. Guru kalau sama murid juga mendidik, bukan menghukum. Betul menghukum, tapi tujuannya bukan untuk dihukum, tapi tujuannya untuk dididik. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti ini, ya kan? Rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali. Maksudnya apa? Dididik, bukan dihukum. Memang kelihatannya dihukum, tetapi dididik. Kenapa saudara? Tuhan mau supaya kita rendah hati, ya. Dan kukunya seperti kuku burung. Oh, ya. Ayo saudara, ayo ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat ayat 34 sampai 37. Ayat 34 sampai 37. Harga diri ini penting. Harga diri kita sebagai anak Tuhan harus berapa saudara? 0. Jangan dinilai 10 skornya. Wes aku udah mati, hidupku bukan aku lagi. Siapa yang tinggal di dalam engkau? Aku ini bukan aku lagi, aku ini Kristus. Aku ini kepentinganku sudah mati.
Kepentingannya siapa? Kepentingan Tuhan. Jadi kita melayani bukan untuk kepentingan kita. Kita bekerja bukan untuk kepentingan kita. Kita berkeluarga bukan untuk kepentingan kita. Apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan Tuhan. Sebabnya kitanya sudah mati. Nah, apa yang terjadi? Engkau akan diberi apa saudara? Kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan surga. Yang pertama-tama rasanya gimana kerajaan saudara? Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Ayo cek. Pikiranmu tenang enggak? Keinginanmu ingin menyenangkan Tuhan enggak? Cek. Emosimu damai dan sukacita enggak? Tubuhmu rasanya gimana tubuhmu? Seperti diguyur es, sejuk, nyaman, ya kan? Enggak kepanasan, ya, pantatnya enggak geliat, ya kan? Oh, ini kepanasan, ya kan? Enggak tahan itu duduk di kursi, ya kan? Nah, itu tubuh aja menyatakan itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan pengen kita kembali. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, yaitu Tuhan, karena kekuasaan Tuhan ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nah, ada waktunya kita sadar, ya, saudara, ada waktunya sadar. Tapi jangan sampai dibuat sadar seperti Nebukadnezar, ya kan? Oke, ini terlalu mahal, saudara. Harga diri itu terlalu mahal. Oke, 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Tuhan tuh nganggap remeh kita, saudara. Sehebat-hebatnya Nebukadnezar itu dipandang remeh sama Tuhan, dipandang tidak berarti. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya Tuhan terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun tidak ada yang dapat mencegahnya, ya. Jadi nilailah dirimu karena Tuhan menentang orang yang punya harga diri. Maksudnya harga diri daging, ya. Harga diri kita apa saudara? Roh Kudus. Sehingga kita kalau nyanyi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Iya, ini biji mata setelah kita percaya pada Yesus. Kalau sebelum kita percaya Yesus, kita siapa saudara? Cuma debu tanah. Roh kita akan kembali kepada Allah dan masuk neraka. Orang yang mati, yang menyangkal Tuhan, kembali kepada Tuhan, dicemplungin di mana saudara? Neraka, ya. Jadi memang semua anak Tuhan itu diselamatkan. Tapi kalau saudara menyangkal, saudara akan masuk neraka, ya. Tapi kalau saudara tidak menyangkal, saudara tetap masuk surga, tapi tidak dapat mahkota, ya. Jadi oke, ya. Jadi semua penduduk bumi dianggapnya remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan terhadap penduduk bumi, ya. Semua dianggap remeh, baik malaikat-malaikat maupun manusia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat, ya. Saudara nggak bisa nolak Tuhan, apa yang kau buat untukku. Saya kan nggak boleh kamu perlakukan itu Tuhan. Enggak, kita harus rendah hati. Menilai diri kita apa saudara? Nol.
menilai diri kita 0. Siapa yang 10? Tuhan. Ya, jangan kita anggap diri kita hebat. Saudara-saudara, saya kan saudara sudah dengar ya, saya ini didiagnosa sama dokter glaukoma. Ya. Waras-waras gini didiagnosanya apa saudara? Glaukoma, buta, bute, ya kan? Jadi saudara bisa buta loh sewaktu-waktu. Saya pun bisa buta sewaktu-waktu. Ya. Jadi saudara jangan anggap diri saudara kuat. Bergantunglah kepada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, jangan anggap kuat, jangan anggap hebat. Saudara-saudara, semua akan tidak ada yang bisa berkata, kenapa kau buat begitu Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Allah semesta alam. 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Dan menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Hebat ya. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu yang diberikan kepadaku. Kalau saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan bukan berkat saudara bukan berkurang, tapi berkat saudara akan berlebih. Ayub, kekayaannya dikembalikan sama Tuhan berkali lipat. Nebukadnezar juga begitu, karena Tuhan itu bukan benci kita, Tuhan itu sayang sama kita. Ya, oke, karena kita ada ciptaannya dan kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 30. Jadi sekarang aku Nebukadnezar, nah tujuannya adalah memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga. Tujuan Tuhan itu. Ya, tujuannya Tuhan itu. Jadi tujuan Tuhan itu cuma satu, supaya Tuhan ditempatkan pada tempatnya. Jangan kita menempatkan diri kita salah pada tempatnya. Kalau kita meninggikan diri, itu namanya salah tempat. Tapi kalau hidup kita merendahkan diri, menilai diri kita 0 dan Tuhan 10, berarti kita memuliakan Tuhan. Jadi tujuan Allah mendidik daripada Nebukadnezar itu berhasil. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup ngapain saudara? Merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jangan congkak. Amin saudara. Nah, saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara, hari ini kita mendengar firman Tuhan mengenai saudara-saudara, mengenai ya, penyebab perilaku aneh. Saya tidak membahas atau belum membahas mengenai penyebab khawatir dan penyebab menghakimi, belum. Dan penyebab perilaku aneh ini pun saya belum selesai, baru separuh ya. Jadi kenapa kita punya penyebab perilaku aneh? Saudara-saudara, ada 2. Karena takut, itu yang belum kita bahas. Tetapi yang kita sudah bahas adalah karena harga diri. Kalau saudara punya perilaku aneh, itu kemungkinan saudara adalah terlalu tinggi menilai diri saudara, sehingga Tuhan turunkan sehingga saudara tidak congkak. Ya, Tuhan nggak mau sama orang yang congkak. Dia akan didik kita kalau dia sayang kita. Tapi kalau Tuhan nggak sayang kita, dibiarin. Nah, saudara dibiarin atau dididik? Nah, itu saudara yang paling tahu di dalam diri saudara. Mari kita, saudara-saudara, kita bangun berdiri.